Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami dari komunitas pangan publik Indonesia bersamaan dengan tanggal 2 Oktober kita memperingati sebagai Hari Batik dan juga kita memperingati sebagai Hari Susu Nasional. Dan untuk perkuliahan pada sore hari ini kita akan membahas tentang menguji kedaruratan susu. Ya, selamat sore Bu. Ya, selamat sore Mas Budi dan rekan-rekan semua. Cukup terdengar jelas suara saya? Iya Bu, terdengar Bu. Ya, baik. Di sana tidak hujan Bu? Sebentar saya sedang. Ya, ini baru berhenti hujannya, jadi kayaknya juga sinyalnya masih agak ini ya kurang stabil. Sebentar saya lagi atur spot. Oke. Cukup jelas tampilan ada di layar saya. Ya, Bu. Cukup jelas ya kalau untuk Mas Budi cukup jelas. Apakah layar saya cukup jelas juga ke Mas Budi? Ya Bu, tampak Bu, terlihat Bu. Ya, baik. Baik. Mungkin masih pembukaan dulu ya Bu. Bentar Bu. Iya, mangga. Dan juga bagi teman-teman khususnya dari pangan publik ya, sobat pangan publik, bersamaan kita 2 Oktober ini kita ingin mengingatkan kembali dan juga memperingati bahwasannya 2 Oktober ini memperingati untuk Hari Batik Nasional dan juga sebagai Hari Susu Nasional. Dan beberapa bulan ke belakang kita bersamaan mengingat bahwasannya negeri kita ini dilanda coronavirus atau COVID-19 dan juga bersamaan dengan beberapa evaluasi dari teman-teman komunitas pangan publik bahwasannya kita sudah 75 tahun merdeka, namun apa kabar hari ini di saat negeri dilanda pandemi, produksi susu dalam negeri tidak mencukupi. Itu yang selalu menjadi solusi dan itu menjadi trending ya beberapa bulan terakhir bersamaan dengan COVID, juga bersamaan dengan banyaknya impor dan juga isu-isu kualitas susu yang ada di dan sore hari ini bersamaan dengan pelaksanaan kuliah sosial online bersama akademisi dan juga praktisi yang terhormat Ibu Rosi Utami, STP MSI. Beliau selaku dosen Fakultas Ilmu Pangan Halal Universitas Juanda dan juga selaku demisioner dari Badan Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia dan juga sebagai auditor halal LPPOM MUI. Dan dalam tema kuliah sosial pada hari ini kita mengangkat tentang menguji kedaruratan meminum susu sebagai nutrisi dan daya tahan tubuh di tengah pandemi. Yang mana bermaksud dalam tema besar ini kita mengajak kepada teman-teman mahasiswa pertanian pada khususnya mahasiswa teknologi pangan maupun masyarakat umum untuk bersama belajar mengkaji tentang peranan susu yang kita ketahui gitu sampai mana tentang kandungan nutrisi gizi yang kemungkinan juga dari Ibu Rosi sendiri akan menyampaikan beberapa pemaparan tentang pemahaman susu atau nutrisi yang perlu kita ketahui dan juga pangan alternatif yang bisa kita dapatkan dari pangan tersebut. Ya
bertanya kepada Ibu Rosi, kami dipersilakan. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, sore hari ini saya senang sekali bisa berkesempatan bergabung dalam diskusi ya. Sebenarnya mungkin bukan kuliah ya, temanya kita bisa lebih santai gitu ya untuk dapat berdiskusi dengan di sini hostnya adalah pangan publik ya. Nah ini komunitas pangan publik meskipun mungkin saya tidak follow langsung gitu ya, tapi sedikit banyak saya cukup bisa mengikuti gitu ya, bisa mengikuti perkembangan dari pangan publik ini, dan semoga aktivitas apapun yang dilakukan oleh pangan publik senantiasa tercatat sebagai suatu kontribusi bagi umat secara umum dan bagi bangsa secara khusus gitu ya. Tadi Mas Budi sudah memperkenalkan, mungkin saya juga boleh sedikit memperkenalkan lagi. Nama saya adalah Rosi Hutami, biasa dipanggil Rosi ya. Mangga teman-teman boleh manggil saya Ibu Rosi atau Kak Rosi ya. Monggo saja gitu ya, berhubung mungkin usia kita juga tidak terlalu jauh gitu ya. Ya agak santai lah kita ngobrolnya ya. Nah, sebenarnya ini judulnya saya rasa ada yang lebih kompeten sebenarnya untuk dapat membawakan judul ini ya, saya rasa seperti itu. Tetapi ketika teman-teman menawarkan kepada saya, ya saya coba ambil dengan pertimbangan ya, barangkali ada 1-2 poin yang bisa saya share begitu. Nanti kalau ada yang tidak bisa saya sampaikan dalam forum ini ya, teman-teman bisa mencari dari sumber-sumber lainnya ataupun narasumber lainnya begitu. Jadi sifatnya barangkali hari ini sharing ya teman-teman semua. Oke, baik. Mungkin dimulai dari mana nih baiknya Mas Budi nih? Overview tentang susu atau dari kondisi susu di negara ini atau gimana enaknya? Mungkin dari dasar Bu tentang susu nasional Bu, perbandingan susu gitu yang ada di nasional kita. Iya, oke ya. Baik. Tapi di sini saya rasa banyak pemirsanya mungkin backgroundnya bukan teknologi pangan semua ya. Jadi mungkin nanti saya akan lebih menyederhanakan bahasanya, berhubung saya backgroundnya nih teknologi pangan sama dengan Mas Budi. Jadi mungkin kita akan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Mungkin saya pengenalan dulu ya, susu itu apa ya. Meskipun sehari-hari kita sudah sangat familiar ya, dari mulai kita keluar dari rahim ibu kita sampai saat ini gitu ya, kita sudah diperkenalkan dengan suatu bahan atau suatu produk yang bernama susu ya. Kalau secara definisi, susu itu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia gitu. Salah satunya adalah manusia. Jadi memang diproduksi dalam suatu kelenjar khusus di dalam tubuh mamalia gitu ya. Nah, memang digaung-gaungkan susu ini menjadi salah satu sumber pangan yang cukup lengkap zat gizinya gitu ya. Sehingga kalau zaman dulu gitu ya, kita kenal ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Nah, dikatakan sempurna mengapa? Karena ada susu di sana yang menyempurnakan begitu. Nah, memang kalau kita lihat secara komposisi dari susu, dalam hal ini adalah susu segar ya, raw milk. Raw milk itu artinya susu yang belum diproses apapun, termasuk belum ada pasteurisasi, belum ada pemanasan di dalamnya gitu. Nah, itu sekitar 86,6% komposisinya adalah air ya. Jadi memang paling banyak itu air yang dikandung oleh susu. Yang kedua dan ketiga itu disusul oleh lemak sebesar 4,4% dan laktosa. Laktosa itu adalah gula dari susu sebesar 4,6%. Kenapa disebut gula dari susu? Ya memang spesifik ya, di dalam susu ada satu jenis gula yang sangat spesifik hanya terdapat di susu, namanya laktosa. Oleh karena itu kalau kita mengkonsumsi susu itu berasa manis gitu ya. Nah, manis itu adalah bersumber dari laktosa itu sendiri. Nah, setelah tadi air, lemak, kemudian laktosa disusul selanjutnya adalah kasein. Kasein adalah suatu protein yang juga spesifik pada susu. Jadi susu itu punya
komponen-komponen gizi yang sangat spesifik ya, diantaranya tadi laktosa, kemudian kasein. Nah, kasein ini kelompok protein dengan sumbangsi sekitar 2,7% di dalam susu ya. Kemudian ada whey protein. Whey protein ini masih bagian dari kelompok protein, itu besarnya sekitar 0,6%. Jadi sebenarnya tidak besar ya. Kemudian ada mineral sekitar 0,7%, ada garam itu sekitar 0,17%, dan terakhir adalah enzim serta vitamin. Jadi gabungan enzim dan vitamin itu sekitar 0,13%. Jadi kalau kita lihat memang mayoritas itu didominasi oleh air ya, selebihnya lemak, laktosa, kasein, dan komponen kecil lainnya adalah vitamin dan mineral lah gitu ya. Itu sekedar perkenalan ya tentang susu itu sendiri. Nah, sekarang pangan publik ini men-challenge gitu ya, apakah ada ya hubungannya antara susu ini dengan pandemi gitu ya, apakah se-urgent itu gitu kita mengkonsumsi susu ya, kalau saya baca dari judulnya seolah-olah susu ini sangat urgent gitu ya. Nah, jadi kita boleh diskusi ya di sini, feel free ya, jangan, maksud saya kalau saya ada yang salah mangga untuk dikoreksi. Nah, apakah memang susu itu se-urgent itu gitu ya? Nah, sebenarnya dalam konsep pangan ya, tidak ada suatu pangan yang lengkap mengandung semua sumber gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tubuh manusia. Oleh karena itu kita perlu mengkonsumsi pangan secara beragam dan seimbang, termasuk susu itu sendiri. Jadi susu juga sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya produk yang dikatakan bergizi lengkap gitu. Jadi masih ada komponen lain yang juga tidak dikandung oleh susu, karena kan kebutuhan gizi tubuh manusia itu sangat kompleks dan beragam ya. Nah, saking kompleksnya itu tidak semua yang dibutuhkan oleh tubuh manusia terdapat di dalam susu. Oleh karena itu, tetap kita harus memvariasikan asupan makanan ke dalam tubuh kita. Meskipun tidak dipungkiri bahwa kalau kita lihat komposisi dari susu tadi itu sudah banyak gitu yang bisa kita peroleh ketika kita mengkonsumsi susu. Di antaranya ada karbohidrat. Karbohidrat di sana tadi yang saya sebut sebagai laktosa. Nah, laktosa itu adalah kelompok dari karbohidrat. Kemudian ada lemak, ada protein, ada vitamin, dan ada mineral. Begitu ya, itu adalah komponen yang sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Tapi apakah cukup hanya dengan minum susu gitu ya? Nah, kalau kita lihat memang belum cukup ya, tetap harus disuplai dengan komponen gizi yang lain gitu. Tetapi secara sederhana ketika kita mengkonsumsi susu itu sudah mayoritas komponen gizinya sudah terintake ya, sudah masuk ke dalam tubuh kita, tinggal kita ukur lagi apakah asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu sudah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita atau belum gitu. Kalau dari segi kualitas zat gizi memang sebagian besar sudah terkandung, tapi kita belum bicara ke kuantitas ya, berapa intake yang harus kita masukkan gitu. Baik, nah lalu sebenarnya ada tidak sih Bu gitu ya kaitan ya atau spesialnya susu ini di kala pandemi gitu. Nah, teman-teman tidak perlu berkecil hati gitu ya. Kita tetap bisa mengunggulkan susu ini sebagai salah satu pangan bintang gitu ya di era pandemi seperti ini. Mengapa? Karena ternyata banyak riset yang menyebutkan ya. Ini saya mengutip sebuah riset yang berjudul sebentar. Saya takut salah menyebutkan judulnya. Nah, judulnya adalah Nutritional Recommendation for COVID-19 Quarantine. Jadi, nutrisi yang direkomendasikan selama karantina COVID-19. Karantina itu ya termasuk kita yang dipaksa gitu ya, dipaksa maupun dengan sukarela mengkarantina diri di rumah masing-masing. Nah, itu nutrisi apa saja yang direkomendasikan? Ini adalah riset yang dilakukan oleh Muskogirl tahun 2020. Jadi ini recently banget ya, baru banget gitu, kekinian banget risetnya. Dan menyebutkan di dalam riset ini salah satunya adalah susu begitu. Salah satunya karena banyak produk yang juga direkomendasikan dan salah satunya adalah susu. Mengapa susu? Karena susu ini memiliki atau sumber asam amino triptofan yang cukup baik ya.
di mana asam aminotriptopan ini adalah prekursor bagi serotonin. Nah, serotonin itu adalah suatu komponen yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk dapat membuat tubuh kita nih rileks gitu. Rileks, kemudian tenang. Di mana kondisi seperti itu sangat dibutuhkan di masa pandemi, ya kan? Di masa karantina ini tingkat boredom ya, namanya boredom itu artinya kebosanan, tingkat kebosanan itu sangat tinggi ya. Nah, biasanya larinya itu ke makanan. Nah, jadi tidak heran selama pandemi ini banyak juga di samping di satu sisi orang kekurangan intake karena keterbatasan ekonomi, di sisi lain orang bertambah berat badannya gitu. Bagi orang-orang yang berkecukupan barangkali ya sangat mudah ya untuk mengakses makanan, dan itu di era pandemi seperti ini sangat mudah memicu kenaikan berat badan tadi. Kenapa? Karena ada posisi boredom tadi. Boredom itu dia bosen, ngapain lagi gitu. Jadi salah satu caranya adalah dengan mengakses makanan. Nah, dia diakses makanan, dan seringkali makanan yang diakses itu bukan hanya berbicara tentang gizinya, tapi yang pertama justru appetite, enak atau tidak. Kenapa? Karena ketika enak, dia akan memunculkan satu feeling emosi tertentu ya, terutama tadi memunculkan serotonin, dia jadi bahagia, dia jadi happy di rumah, dia jadi sudah tidak terfikir lagi akan kebosanan itu gitu. Nah, itu untuk yang makanan secara umum ya. Kalau kita tidak memperhatikan pola konsumsinya, maka efek boredom itu bisa juga mengakibatkan intake makanan yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita ya. Nah, tapi di sisi lain susu ini barangkali dia tidak setinggi juga dalam konsumsi hari-hari ya, setinggi kalau misalnya kita ngemil gitu ya, ngemil fast food, atau barangkali ngemil keripik juga itu bisa cukup meningkatkan kalori di dalam tubuh kita ya. Kalau kelebihan maka bisa tersimpan menjadi lemak di dalam tubuh, meskipun yang dicemil adalah keripik gitu, karena di keripik itu ada minyaknya kan yang tersimpan di dalam matriks si keripik tadi gitu. Tapi kalau kita intake susu, biasanya susu itu kan dia konsumsi susu itu sudah reguler ya jadwalnya, misalkan sebelum tidur atau pagi hari ya. Nah, itu tetap bisa menimbulkan serotonin, tapi dengan pola intake yang tertata itu resiko untuk obesitas itu jauh lebih rendah, sehingga susu juga tetap bisa direkomendasikan sebagai pangan bintang di masa pandemi ini. Nah, merujuk pada kandungan triptofan di dalam susu yang dapat menjadi prekursor serotonin tadi gitu ya. Serotonin adalah komponen yang bisa istilahnya tuh membuat kita nyaman lah gitu ya, nggak stres, gampang tidur gitu. Makanya kalau anak-anak itu sebelum tidur biasa dikasih susu. Kenapa? Biar dia tidurnya nyenyak, karena tadi ada triptofan yang terkandung di dalam susu, itu bisa menjadi prekursor serotonin yang bisa membuat dia lebih rileks dan lebih nyenyak untuk tidur kayak gitu ya. Itu salah satu kelebihan dari susu memang ya. Nah, di sisi lain memang susu ini memang punya banyak ya komponen, selain yang tadi saya sebutkan ya, ada karbohidrat, lemak, tapi banyak juga komponen bioaktif yang terkandung dari susu ini ya. Di antaranya ya ada namanya laktoferin, kemudian sebentar ini ada laktoferin, kemudian ada alfa-laktalbumin, kemudian sphingolipids, kemudian butyric acid, dan lain sebagainya yang juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Nah, namun berdasarkan jurnal yang tadi saya kutip, ya ada 2 jurnal yang saya kutip. Nah, 2 komponen yang diduga menjadi jagoan di dalam susu ini ya, dalam melawan pandemi COVID ini adalah, yang pertama adalah laktoferin, yang kedua adalah vitamin D gitu. Nah, laktoferin sendiri memang dia komponen alami ya, sudah terdapat pada susu, dan berbagai riset menyatakan laktoferin ini bisa meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Akan tetapi kalau misalkan manusia ya, kita mengkonsumsi susu. Nah, laktoferin di dalam susu sapi, maksud saya mengkonsumsi susu sapi, laktoferin di dalam susu sapi itu belum dilaporkan dapat meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita. Nah, laktoferin yang seperti apa yang dapat meningkatkan imunitas di dalam tubuh manusia adalah laktoferin dari air susu ibu. Jadi harus satu spesies ya,
Nah, laktoferin dari air susu ibu, nah itu yang dilaporkan dapat meningkatkan imunitas di dalam tubuh kita, begitu. Nah, yang kedua adalah kandungan vitamin D. Meskipun sebenarnya vitamin D ini ada di dalam susu, tapi dia sebenarnya tidak besar juga ya. Tadi kalau kita lihat proporsinya, vitamin, total vitamin dan enzim itu tidak sampai 1%, hanya 0,7% itu total vitamin ya, vitaminnya banyak nih, gitu. Nah, jadi dia tidak terlalu besar juga nih vitamin D. Makanya kalau di produk luar negeri biasanya terutama di USA ya, vitamin D itu menjadi fortifikasi wajib bagi susu ya. Tapi kalau di kita kan belum ya, gitu. Jadi intinya um, jadi riset-riset itu menyampaikan bahwa sebenarnya masih debatable juga gitu ya antara apakah betul bahwa susu ini bisa against COVID or not gitu. Nah, cuma di sini teman-teman perlu juga memahami apa itu immune system ya kan tadi masih terkait juga dengan imunitas ya. Imunitas versus sistem imun ya. Immunity versus immune system ya. Kalau kita mengkonsumsi susu itu jatuhnya kita memperbaiki sistem imun kita gitu. Tapi bukan immunity kita. Immunity itu adalah satu kekebalan tubuh ya yang dihasilkan atau dilakukan akibat adanya antibodi yang ada di dalam tubuh kita gitu. Biasanya kenapa ada antibodi umumnya ya karena disuntikan vaksin gitu. Karena adanya vaksin maka timbul antibodi. Nah, antibodi ini spesifik melawan patogen tertentu ya, patogennya bisa berupa bakteri atau penyakit. Jadi kalau dikatakan imun dia sifatnya spesifik. Nah, jadi spesifik itu contohnya Anda bisa dapatkan dari vaksin. Tapi dengan mengkonsumsi susu kita tidak bisa bilang imun gitu ya, menghasilkan sel imun atau imunitas. Tidak bisa spesifik bilang imun terhadap COVID-19 gitu, tidak bisa gitu. Tapi kita bisa bilang dengan mengkonsumsi susu kita bisa meningkatkan sistem imun di dalam tubuh kita. Nah, sistem imun ini dia lebih luas gitu ya perspektifnya. Jadi tidak hanya pada coronavirus, tapi juga pada penyakit yang lain gitu ya. Jadi dia sifatnya lebih luas dan itu juga tergantung dengan kesiapan tubuh kita itu sendiri gitu. Jadi dia sifatnya lebih general ya. Gitu. Jadi tidak sespesifik vaksin gitu. Artinya imun sistem ini juga perlu didukung dengan healthy lifestyle, sikap hidup yang baik ya, terutama di masa pandemi. Artinya selain healthy lifestyle juga harus didampingi dengan protokol kesehatan yang baik begitu ya, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak ya, stay at home. Nah itu ya protokol selama masa pandemi seperti ini. Itu kira-kira preview ya atau ulasan singkat mengenai susu. Barangkali ada satu dua yang terlewat, mungkin nanti bisa kita bahas di diskusi ya. Nah ini saya sedikit menambahkan ya karena juga Mas Budi memesankan bagaimana kondisi susuan di Indonesia begitu. Ini saya punya data, tapi mungkin datanya juga belum cukup update ya. Saya coba untuk mencari data, tapi memang agak susah ya. Mungkin karena mohon maaf karena bidang saya juga bukan di peternakan ya. Jadi ini mungkin data ini lebih cocok dipegang sama orang-orang on farm gitu ya. Tapi ya saya coba sebisa mungkin mendapatkan datanya ya. Ini data ada yang kombinasi antara data 2017 dengan data 2019 ya. Nah, jadi dilaporkan bahwa lebih dari 6 miliar orang di seluruh dunia mengkonsumsi susu dan produk susu dengan mayoritas dikonsumsi di negara berkembang. Nah, sejak 1960-an, konsumsi susu per kapita di negara berkembang telah meningkat hampir 2 kali lipat. Namun demikian, konsumsi susu bertumbuh masih lebih lambat dibandingkan dengan produk ternak lainnya, gitu ya. Nah, ketika kita bicara konsumsi susu, ada 3 jenis level konsumsi susu. Nanti kita bisa identifikasi nih, bangsa Indonesia ini level konsumsinya ada di level yang mana gitu ya. Yang pertama level tinggi, ketika konsumsi per kapitanya itu mencapai lebih dari 150 kg per kapita per tahun. Nah, ini didapati pada negara Argentina, Australia, Costa Rica, Eropa, Amerika Utara, dan Pakistan ya. Ternyata Pakistan juga termasuk tinggi nih konsumsi susunya.
Kemudian ada level menengah, itu konsumsinya antara 30 sampai 150 kg per kapita per tahun. Nah, ini didapati di negara India, di Iran, Jepang, Meksiko, Selandia Baru, Afrika Selatan, gitu ya, dan sebagian Amerika Latin. Ya. Kemudian yang terakhir ada level rendah, yaitu konsumsi susu per kapitanya ini kurang dari 30 kg per kapita per tahun. Nah, ini didapati di sebagian besar negara dan Asia Tenggara. Ya, Asia Tenggara kita berarti. Termasuk Senegal ya. Senegal itu Afrika. Kemudian di Asia Selatan, gitu ya. Oke. Itu kira-kira overview-nya. Kemudian negara produsen, mungkin teman-teman juga perlu tahu ya, negara produsen atau eksportir. Di sini ada New Zealand, Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, India, dan Turki. Sedangkan konsumen atau importirnya itu ada Cina yang 40%, kemudian Uni Emirat Arab, Oman, Vietnam, Arab Saudi, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Jepang, Thailand, Nigeria, Mesir, dan Meksiko ya. Jadi Indonesia masuk ke negara importir gitu. Nah, kemudian bagaimana pola konsumsi kita sendiri ya, Indonesia sendiri gitu ya. Nah, di Indonesia susu belum menjadi komoditi pangan yang utama di masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya susu dalam meningkatkan kualitas hidup masih rendah, sehingga konsumsi susu di masyarakat masih cukup terbatas ya. Jadi kalau dihitung per kapitanya itu tahun 2019 itu adalah 16,23 kg per kapita per tahun. Ini sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan data 2017, konsumsi nasional untuk susu itu 12,1 kg per kapita per tahun ya. Kalau tadi kita lihat standar dikatakan rendah itu 30 kg per kapita per tahun. Jadi kurang dari 30 itu rendah ya. Nah, kita masih tergolong kedua rendah itu. Nah, dan ini juga cukup memprihatinkan karena di ASEAN ya kita merupakan yang cukup rendah ya dibandingkan Malaysia. Kalau Malaysia itu mencapai 36,2 liter per kapita per tahun, Myanmar 26,7 kg per kapita per tahun, Thailand 22,2 kg per kapita per tahun, Filipina pun 17,8 kg per kapita per tahun. Nah, cuma ini Vietnam yang agak rendah ya, itu 12,1 kg per kapita per tahun. Tapi ini pun data yang barusan saya sebut itu data 2017 ya. Saya tidak tahu yang sekarang belum mendapatkannya. Tapi kita bisa dapat gambaran secara umum ya, kita masih rendah ya konsumsinya bahkan di area ASEAN itu sendiri ya, di Asia Tenggara. Gitu. Oke, apalagi ya kira-kira. Nah, dan banyak lagi ya kalau saya lihat memang kebutuhan susu di Indonesia ya tahun 2019 itu dikatakan ya, ini menurut Kementerian Pertanian ya, di situsnya saya kutip, kebutuhan susu tahun 2019 adalah 4.332,88 ribu ton itu. Sedangkan kemampuan petani lokal gitu ya, atau produsen petani lokal ya, bisa dikatakan petani lokal untuk memenuhi kebutuhan itu hanya 22% dari total 4.000-an ton tadi. Artinya sekitar 78% itu adalah impor gitu ya. Meskipun kalau kita baca sebenarnya sudah banyak ya usaha-usaha pemerintah, tapi ya mungkin memang tidak bisa hanya satu sisi perbaikan itu ya, harus banyak sisi ya dilakukan oleh banyak pihak maksud saya, sehingga ya kita lihat memang posisinya masih cukup membutuhkan impor yang cukup besar gitu. Ya, namun saya baca di situs Kementan, pemerintah kita sudah punya itikat baik ya untuk bisa menargetkan 60% kebutuhan susu nasional itu bisa dipenuhi oleh stok dalam negeri gitu. Itu rencananya di tahun 2025. Itu seperti itu. Ini data-data ini saya kombinasikan antara Kementan dengan BPS tahun 2020 ya. Gitu. Dan di sisi lain data-data yang disampaikan ini
sebagian besar data itu bersumber dari susu sapi. Padahal sumber dari susu di negara kita ini cukup beragam ya, tidak hanya sapi. Namun masih belum cukup optimal pemberdayaannya ya. Seperti contohnya ada susu kambing etawa gitu ya, kemudian susu kerbau perah dan lain sebagainya. Gitu kira-kira Mas Budi ya yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf ini kalau ada poin-poin yang terlewat barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara susu terlalu kompleks berarti ya Bu? Kenapa? Kurang ini ya, agak Berbicara putus-putus. ya, berbicara tentang susu hampir banyak apa ya problematika yang perlu dievaluasi gitu. Mm-mm. Karena kan sebagian besar mungkin kalau kita pahami dari tema yang diangkat pada hari ini dan apa ya bertepatan dengan peringatan ya Hari Susu Nasional, mungkin dari kita gitu khususnya dari mahasiswa ataupun dari ibu bisa apa ya memberikan pemahaman gitu Bu tentang apa mungkin ada pangan alternatif ataupun pangan sederhana yang bisa disekarang gitu khususnya tentang kandungan atau nutrisi dari susu tersebut gitu. Iya, baik. Ya, kalau referensi menyebutkan ya sumber pangan kalau berbasis hewani ya itu diantaranya bisa didapatkan dari hati ya, hati sapi begitu. Kemudian dari ikan yang tinggi lemak ya, fatty fish ya kalau istilahnya itu fatty fish atau ikan yang tinggi lemak begitu. Dan dari nabati juga bisa sebenarnya kelompok kacang-kacangan ya. Nah, memang dikatakan di antara kacang-kacangan itu yang paling lengkap khususnya dari segi kalsium ya, yang setara dengan susu, bukan setara ya, hampir menyerupai susu itu adalah kedelai dari segi kalsiumnya, ya. Dan kalau kita ingin mengambil manfaat protein sebenarnya kan tidak hanya susu ya, bisa juga dari kacang-kacangan yang lain, baik terutama yang lokal karena kalau kedelai ini kan sebagian besar kita juga masih impor ya, gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memberdayakan pangan lokal ya bisa juga teman-teman mengoptimalkan pemanfaatan kacang-kacangan di sekitar daerah teman-teman gitu. Barangkali kan di setiap tempat punya kacang yang berbeda-beda ya gitu. Nah bisa mengangkat masing-masing kacang-kacangan yang berada di tempat atau daerahnya masing-masing seperti itu, Mas Budi. Kalau tadi kan yang sempat Ibu sampaikan ya Bu mengenai apa tentang kandungan atau angka kecukupan gizi gitu terhadap susu-susu tadi kan secara general Bu. Nah, jadi kalau perbandingan mungkin tadi kalau secara perbandingan kita kan masih kebanyakan impor dan juga kita juga termasuk yang cukup ya dalam masyarakat yang mengkonsumsi susu. Nah, kira-kira perbedaan susu produksi sapi nasional yang dikonsumsi dengan susu dari sapi internasional atau luar negeri, itu kira-kira ada perbedaannya nggak Bu kira-kira? Kandungan atau nutrisinya Bu? Iya. Iya. Nah ini saya mau tanya balik dulu nih. Ini yang diadres, yang dimaksud susunya susu segar, raw milk, atau susu yang sudah masuk ke industri nih? Susu segar Bu, dari peternakannya langsung Bu. Okay. Iya, oke. Kalau susu segar ya ada ya perbedaan ini. Saya juga sambil diskusi dengan teman-teman yang lebih kompeten di bidangnya ya. Nah, kalau untuk susu segar karena memang susu itu sangat terkait dengan asupan dari ternaknya itu sendiri ya. Nah, itu dari segi kualitas pakan juga di Indonesia ini berbeda dengan kualitas pakan di negara luar ya, gitu. Jadi concern peternakan kita dengan luar juga kualitasnya masih berbeda, termasuk berdampak pada kualitas pakannya gitu. Nah, lebih bagus mana ya? Mohon maaf ya, mungkin kalau untuk kualitas susu di negara kita secara raw milknya itu masih harus ditingkatkan lagi kayak gitu.
Ya, lagi pula sebenarnya sapi itu sapi perah ya, maksud saya itu kan secara alami dia indukannya itu berasal dari daerah dingin gitu. Memang di Indonesia ini sudah hasil penyesuaian lah, sudah hasil adaptasi ya begitu. Tapi secara nenek moyang lah begitu ya, sapi perah itu uh, habitat aslinya adalah daerah dingin, sehingga kalau dibawa ke Indonesia ya tentu perlu penyesuaian gitu ya, baik dari segi pakan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi dari segi raw milk juga ada perbedaan itu ya. Dan di beberapa referensi saya baca harga susu juga itu dipengaruhi oleh kandungan proteinnya di dalam susu tersebut. Nah, artinya kan kandungan protein ini berkaitan dengan pakan gitu ya, berkaitan dengan manajemen si sapinya itu sendiri atau ternaknya itu sendiri gitu. Ya, mungkin mudah-mudahan sudah terjawab ya. Nah, tapi kalau misalkan yang dimaksud adalah susu yang masuk ke industri, nah itu sudah terstandarisasi gitu. Bahkan susu-susu yang masuk ke industri itu sudah rata-rata sudah lebih itu maksudnya melebihi standar minimum yang dipersyaratkan SNI gitu. Jadi harus dibedakan ya raw milk atau industrial milk misalkan kayak gitu. Terjawab tidak kira-kira Mas Budi? Nah, kemudian tambahan lagi selain pakan juga genetiknya, genetik juga mempengaruhi ya kualitas dari susu ya. Genetik dari sapinya juga berbeda-beda kan. Sapi di negara kita itu apa namanya ya? Kalau nggak salah singkatannya itu FH ya. Karena saya bukan di bidangnya, jadi mungkin pemahaman saya juga hanya kulit-kulitnya begitu. Oke. Gitu ya. Berarti emang kalau secara pandangan berarti kalau kebanyakan dari literatur atau referensi yang ada, ini kebanyakan yang udah tercatat itu dari susu sapi ya Bu gitu Bu, yang beredar Bu secara nasional Bu. Iya betul, betul, iya. Eksplorasinya masih lebih banyak ke susu sapi. Nah kira-kira Bu, kalau mengenai pembahasan susu, tadi kan ada apa namanya dari Ibu tadi alternatif apa ya kandungan pangan yang hampir setara itu kan yang tadi sebelumnya Ibu sampaikan itu secara hewani ya Bu, dari hati ataupun ikan yang tadi. Yeah. Kalau dari produk pangan yang lain Bu, misalkan dari apa ya kayak tumbuhan-tumbuhan gitu, kacang-kacangan atau apa kayak gitu. Iya tadi saya sudah sebut yang mungkin saya ulangi lagi. Jadi kacang-kacangan ya bisa saja kalau saat ini kan banyak ya kacang-kacangan ya, bisa kedelai atau kacang hijau atau kacang merah, kacang tunggak dan lain-lain ya, kelompok kacang-kacangan gitu. Nah, kalau teman-teman punya sumber pangan lokal, kacang-kacangan lokal itu juga bisa diberdayakan. Tapi pada prinsipnya tadi ya, bahwa tidak ada satu bahan pangan yang dia mengcover seluruh komponen gizi yang kita butuhkan gitu. Jadi tetap kita memerlukan asupan yang beragam dan seimbang tadi gitu. Jadi jangan maksudnya dengan asumsi, oh susu lengkap ya udah 3 kali sehari saya minum susu aja 1 gelas gitu ya. Tidak seperti itu juga gitu ya. Atau tadi, oh penggantinya adalah kacang-kacangan ya sudah 3 kali sehari kacang-kacang aja sepiring ya, tidak juga gitu. Karena ada komponen yang terkandung di dalam suatu bahan pangan dan ada komponen yang tidak terkandung. Dan yang tidak terkandung itu juga dibutuhkan oleh tubuh ya. Terutama misalkan kelompok-kelompok asam amino esensial. Asam amino esensial itu artinya asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh tapi sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya dalam melakukan metabolisme. Nah, itu harus kita asup dari luar gitu. Nah, caranya dengan kita memvariasikan makanan kita begitu. Dan ini Bu, misalkan dari apa namanya dari kan tadi dari segi data ya, data yang ada yang mungkin Ibu ketahui dan mungkin dari teman-teman juga yang ketahui, kan hampir setiap tahun itu negeri kita Indonesia banyak gitu, maksudnya mulai meningkat pola konsumsi susu tersebut. Nah kira-kira untuk mungkin saran dari Ibu gitu tentang
kan ada beberapa dari tatanan sosial masyarakat itu tidak mampu ya dari apa dari Hmm. beli atau yang mungkin bisa kemungkinan menurut Ibu apakah bisa dari yang tadi Ibu sarankan mengenai mengkonsumsi yang lain saja misalkan kacang-kacang atau yang lain atau bagaimana Bu kira-kira alternatifnya Bu? Iya betul. Jadi bisa memberdayakan pangan di sekitar kita ya. Makan makan sehat, beragam, bergizi dan seimbang itu tidak harus mahal kan? Gitu. Bisa dimanfaatkan di sekelilingnya. Misalkan di desanya ada apa gitu sumber protein. Katakan misalkan masih ada sawah, di sawahnya ada belut ya. Kalau di Bogor di tempat saya ini belut malah mahal gitu ya. Nah, kalau misalnya di sana free belut ya itu suatu sumber protein tinggi begitu ya, juga sumber kalsium gitu ya. Jadi sebenarnya Allah tuh sudah sangat adil ya. Maksudnya tidak harus satu jenis itu kita konsumsi untuk membuat kita sehat. Tidak harus, karena kan di setiap wilayah itu dia punya potensi lokal masing-masing ya. Artinya dengan potensi lokal yang ada, setiap orang di wilayah itu juga um, berhak untuk sehat kan gitu. Jadi intinya sekarang kalau teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang istilahnya lebih mudah untuk mengakses sumber manapun bisa coba dicari kira-kira pangan apa saja yang kaya protein, yang kaya serat, kaya karbohidrat dan Anda bisa temukan di antara list daftar yang Anda dapatkan itu mana yang tersedia di lingkungan Anda. Nah, itu Anda bisa kombinasikan asupannya dalam intake sehari-hari gitu. Jadi maksud saya tidak harus susu tuh bukan sesuatu yang wajib gitu ya. Ya sorry, ya mungkin sederhananya begitu. Tapi ketika Anda berkesempatan untuk minum susu itu sangat baik begitu. Nah kalau misalkan buat saya ya kalau susu itu merupakan sumber kalsium yang sangat mudah. Maksudnya dengan kita mengkonsumsi susu itu ya dengan rutin ya maka uh, paling mudah lah sih bisa mendapatkan kalsium dari susu itu. Kenapa saya addressnya kalsium ya? Kalau bagi saya sebagai seorang ibu ya, kalsium itu sangat penting bukan hanya untuk diri saya, tapi sebagai investasi ketika saya hamil, ketika saya menyusui, dan ketika di masa tua saya begitu. Karena nanti di usia tua, terutama yang wanita ini ya, kalau intake kalsiumnya tidak terjaga, maka akan sangat berpotensi mengalami osteoporosis ya. Tidak hanya pada wanita sebenarnya, tapi juga pada pria. Tapi kejadian dominan itu dialami wanita karena kan wanita juga mengalami fase kehamilan, fase menyusui, apalagi kalau anaknya banyak gitu ya, dengan intake kalsiumnya sedikit, padahal anak di dalam kandungan juga dia mengambil asupan kalsium dari ibunya begitu. Jadi ya itu sangat penting. Bahkan katakan sekarang ketika misalnya kondisi pun sedang tidak hamil ya, itu alhamdulillah saya membiasakan diri untuk bisa meminum susu ya, karena tujuannya tadi jadi untuk menjaga tubuh ini sehat ya. Karena sebenarnya ketika kita bisa meyakini diri bahwa asupan kita cukup seimbang ya tidak perlu susu gitu. Tapi susu itu menjadi salah satu intake yang paling mudah gitu kan, paling mudah. Jadi Ya. kayaknya kalau minum susu nih sudah cukup apanya kalsiumnya gitu kan, proteinnya. Di samping juga tentu mengkonsumsi bahan pangan lainnya ya gitu. Iya. Kalau mengenai itu Bu, kan ada juga ya apa sih namanya penyakit atau alergi karena kebanyakan minum susu Bu. Laktosa intolerance ya, Iya. laktosa intolerance. Nah, itu kalau laktosa intolerance itu kalau dari namanya depannya laktosa. Laktosa itu tadi saya sudah jelaskan di awal itu adalah gula atau karbohidrat yang terdapat di dalam susu. Intolerance berarti dia tubuhnya tidak dapat mentoleransi keberadaan gula susu itu di dalam tubuh. Nah, biasanya gejalanya itu mohon maaf sakit perut, kemudian diare begitu ya. Nah, itu biasanya hal itu terjadi karena tubuh itu stop kontak dengan laktosa. Jadi katakan misalkan dia terakhir minum susu umur 2 tahun gitu ya ketika disapi oleh ibunya. Setelah itu stop sama sekali tidak minum susu. Tiba-tiba dalam suatu acara misalkan dia terpaksa harus minum susu misalkan gitu. Nah, itu fresh milk lagi ya.
gitu. Nah, terus tiba-tiba dia sakit perut apa segala macam. Nah, itu bisa diduga itu karena laktosa intolerance. Nah, tapi apakah kita harus berhenti ketika tubuh kita merespon demikian ya? Jawabannya tidak. Jadi laktosa intolerance itu bisa bisa dilatih. Itu karena respon tubuh yang tiba-tiba gitu ya. Jadi sudah lama tidak kontak dengan laktosa, kemudian bertemu dengan laktosa. Jadi dia ada sedikit harus penyesuaian begitu ya bahasa sederhananya. Nah, jadi kuncinya sedikit demi sedikit dicoba lagi untuk mengkonsumsi laktosa. Ini untuk laktosa intolerans ya. Tapi ada lagi memang alergi susu sapi. Nah, itu beda lagi. Kalau alergi susu sapi biasanya permasalahannya itu bukan di laktosanya tetapi di proteinnya. Nah, kalau itu sudah lebih agak ribet ya, agak lebih ribet gitu karena sudah di sana ada protein yang bermain. Nah, itu saran saya sih kalau sudah memang alergi susu bisa konsultasi ke dokter bagaimana baiknya ya gitu ya. Khawatir saya salah menjawab ya. Kalau mengenai ini Bu, isu lagi mungkin Bu ya, kan isu sih pembahasan publik sebenarnya. Karena komunitas kita namanya pangan publik, mungkin kita mau sedikit sharing. Nah mengenai ini Bu, mengenai apa kira-kira pendapat Ibu tentang isu atau peristiwa atau kejadian stunting pada bayi yang baru dilahirkan? Karena ada kaitannya dengan pola konsumsi susu atau nutrisi pangan yang lainnya tidak tercukupi dan juga kecukupan susu yang kurang beredar luas gitu. Itu bagaimana kira-kira? Iya, jadi perlu dipastikan lagi nih pertanyaannya. Ini bayi yang baru lahir gitu ya, hubungannya dengan stunting ya. Biasanya kalau bayi baru lahir itu istilahnya bukan stunting, tapi dia BBLR, berat badan lahir rendah. Ini baru lahir kan? Baru lahir ya. Nah, itu biasanya identifikasi istilahnya tuh gizi baik atau kurangnya itu identifikasi berdasarkan berat badannya. BBLR berat badan lahir rendah itu biasanya kalau lahirnya kurang dari 2,5 kg. Jadi kalau bayi lahir kurang dari 2,5 kg, nah itu diidentifikasi sebagai BBLR. Nah, kalau bayi-bayi BBLR ini biasanya penanganannya khusus ya, baik terutama dari segi gizinya begitu. Nah, kalau stunting itu sendiri biasanya di address untuk balita, toddler gitu ya, umur 1-2 tahun yang kira-kira sudah tidak bukan hanya dari air susu ibu gitu, itu stunting ya. Ciri-cirinya diantaranya tinggi badannya yang tidak sesuai standar, baik standar nasional maupun WHO ya. Tinggi badan sesuai usia atau lingkar kepala sesuai usia itu tidak sesuai dengan standar. Nah, itu bisa diduga sebagai stunting gitu. Nah, stunting ini banyak faktor ya. Ya salah satunya memang faktor gizi tadi gitu. Faktor gizi yang kurang gitu. Jadi di masyarakat kita nih banyak katakan mohon maaf misalkan kalau orang Sunda bilang teh makan asal sebeh gitunya. Jadi makan yang penting kenyang gitu, tidak memperhatikan komponen gizi yang lain gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan stunting. Karena tubuh kita ini kan keperluannya banyak. Tidak bisa ditutup hanya dengan nasi gitu. Keperluannya itu banyak artinya komponen gizinya tuh yang dibutuhkan cukup beragam. Nah, itu tidak bisa dicukupi hanya dari nasi. Harus ada dari sayur, buah, protein gitu dan sebagainya sehingga bisa memprovide atau menyediakan karbohidrat, lemak, serat, protein, mineral, vitamin gitu. Baru tubuh kita ini bisa metabolisme dengan lancar dan tumbuh serta berkembang dengan sesuai usianya begitu. Itu kalau stunting ya. Dan mungkin selain gizi juga dari faktor kebersihan ya. Nah gitu misalkan kalau anak ini cacingan dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, tidak diobati, maka nutrisi atau gizi yang masuk ke dalam tubuh anak itu ya akan dimakan oleh si cacing gitu kan.
jadinya ya tidak bisa membangun tubuhnya gitu. Meskipun dia makannya banyak katakan, tapi katakan pertumbuhannya tidak sesuai dengan usia nih, karena terlalu lebih pendek dari teman-teman seusianya misalkan gitu. Meskipun anak yang pendek misalkan juga tidak bisa langsung kita duga ya ini kayaknya anak ini stunting deh gitu ya. Tidak juga begitu ya, karena banyak parameternya ya. Jadi tidak bisa langsung kita suuzon lah istilahnya gitu. Ini anak stunting nih gitu. Dilihat dulu banyak faktor yang lain, bisa saja karena genetik dan lain sebagainya. Tapi secara umum memang gizi, kemudian sanitasi ya, kebersihan hidup itu juga berpengaruh terhadap kejadian stunting, terutama di negara kita. Dan juga bisa juga ini apa, asupan ibu pada saat hamil ya itu juga bisa menjadi faktor ya. Tadi BBLR itu juga bisa menjadi pemicu terjadinya stunting juga gitu. Jadi kan BBLR ini kan harus mengejarnya cukup banyak gitu ya untuk bisa pada posisi berat badan normal gitu. Artinya kalau mengejar berat badan bayi baru lahir ini tidak cukup ya, resiko bayi anak-anak itu menjadi stunting ya juga cukup besar karena di awal dia BBLR gitu. Mangga di sini kalau teman-teman ada yang apa bisa mengoreksi apa yang saya sampaikan, dipersilakan. Oke, Mas Budi. Dan mungkin terakhir nih Bu, satu sebelum terakhir Bu. Kira-kira menurut Ibu apa harapan Ibu Rosti nih dalam peringatan Hari Susu Nasional tahun ini ya 2020 dan juga nanti untuk tahun depan? Iya. Tapi sebelumnya saya mau nanya, ini hari susu teh 2 Juni atau 2 Oktober? Tanggal Kalau berapa di sih catatan, sebenarnya? kalau di catatan ininya Bu, di catatan yang umumnya ya dari setiap peringatan yang ada 2 Oktober Bu. Oh gitu, yes. Oke deh, nggak. Itu buat saya sih bukan esensi ya. Yang penting bagaimana kita bisa menerapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ilmu-ilmu atau pengetahuan yang kita sudah dapat ya, itu adalah esensinya gitu. Nah harapan saya ya, memang susu itu adalah pangan yang bagus ya. Dan itu bukan kata saya begitu. Bahkan di Al-Quran sendiri disebutkan ya, susu itu sebagai suatu makanan yang banyak manfaatnya gitu ya. Nah, jadi tidak perlu diragukan lagi sebenarnya mengkonsumsi susu itu ya. Nah, jadi kalau Anda berkesempatan untuk mengkonsumsi susu dan dapat mengaksesnya, silakan gitu untuk dimaksimalkan. Dan saya berharap sih Indonesia bisa mencukupi kebutuhan susu dalam negerinya gitu ya. Syukur-syukur kalau kita kedepannya bisa menjadi eksportir, nah gitu ya. Jadi jangka panjang kita bisa menjadi eksportir, jangka pendeknya kita bisa mencukupi kebutuhan susu dalam negeri. Nah mungkin prosesnya juga sudah banyak yang pemerintah lakukan dan juga stakeholder lain tentunya banyak ya. Tinggal kita sekarang sama-sama support gitu ya. Minimal kita membiasakan ya. Ya mencintai susu gitu ya. Kalau ada kesempatan buat mengakses dan ada di rumah silakan dimaksimalkan. Tujuannya adalah untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat ya. Balik lagi ke tadi untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita gitu ya. Agar senantiasa sehat dan ketika pun terserang penyakit ya itu tubuh kita akan dengan lebih ringan gitu ya untuk dapat melawan penyakit tersebut. Kira-kira seperti itu Mas Budi. Mohon maaf ya kalau banyak kurangnya atau belum menjawab apa yang teman-teman tanyakan. Ya Bu, baik, terima kasih. Mungkin itu sudah cukup ya menjadi penjelasan dari Ibu selaku dosen ya, akademisi dan juga mungkin praktisi juga yang lebih tahu gitu khususnya gitu. Walaupun emang di pangan publik ini sendiri kita berdasarkan anggotanya bermacam-macam Bu. Ada yang dari pertanian, ada yang agrotek, juga bermacam-macam dari teknologi pangan, gizi dan lain-lain. Dan juga kita juga dari masyarakat gitu, ada juga sebagian dari masyarakat. Nah, dan terima kasih atas penyampaian dari Ibu tentang khususnya ya sebelumnya mungkin kita
agak sedikit lebih ini lagi, alasan kita menamai atau menjuduli setiap diskusi ini kuliah sosial online, karena di setiap yang kita ajak diskusi atau penyampaian itu berasalkan dari salah satunya ibu ya sebagai akademisi dan juga praktisi, dan juga sebelumnya kita juga sudah sempat melakukan kuliah online seperti ini kepada Badan Ketahanan Pangan ya, Kementerian Pertanian, dan juga Komisi 4 DPR, Dewan Perwakilan Rakyat RI gitu. Makanya kita kenapa nyebutnya kuliah sosial ya, karena kegiatan kita untuk memberikan pencerahan sebenarnya gitu, atau bahasa milenial untuk memberikan kecerdasan. Walaupun emang dari pangan publik sendiri kita masih berumur muda Bu, baru 11 bulan Bu komunitas ini gitu. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight ya. Nggak tahu di bagian mana ya, mudah-mudahan ada lah yang bisa Anda peroleh ya insight-nya. Oke, Ya, Mas ya, Budi, mungkin itu dulu dari saya ya. ya. Terima kasih Bu. Kita juga udah mau Ya, langsung kita. sama-sama. Oke, baik. Makasih ya. Mungkin gimana, mau langsung ditutup atau gimana nih? Ya, bisa langsung ditutup ini dari Bu. Ya, baik ya. Ya. Udah Bu, cukup Bu kira-kira Bu. Ya, oke. Kalau gitu saya pamit ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih dari kawan-kawan Sobat Pangan Publik, dan tetap ya sesuai penyampaian dari kami khususnya tentang hadiah voucher pulsa kepada 2 orang yang beruntung dari 2 hari ya, maksimal 2 hari setelah ini. Kita tunggu karya tulisnya atau papernya untuk ya memperoleh voucher ya, atau voucher pulsa yang sudah kami janjikan sesuai kriteria atau caption yang ada di postingan kami, di feed kami, dan dikirimkan ke email ya, maksimal 2 hari setelah live streaming ini ditayangkan. Terima kasih kepada Sobat Pangan Publik atas perhatiannya. Segala kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.